Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Lukas, NIM F 2018-01086. Saya dari kelas B2 Farmasi. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas, di mana materi-materinya yaitu yang pertama pendekatan HKSA Free Wilson dan yang kedua pendekatan HKSH Hans. Kita masuk pada materi yang pertama, pendekatan HKSH Free Wilson. Free dan Wilson mengusulkan suatu model matematika untuk menaksir efek substituen tambahan dan untuk memperkirakan besar efek tersebut secara kuantitatif. Dengan BA merupakan aktivitas biologi, XJ merupakan substituen ke J dengan nilai 1 bila ada dan 0 bila tidak ada. Merupakan kontribusi dari substituen ke J kepada BA. Dan untuk mikro adalah aktivitas dari senyawa induk. Metode Free Wilson digunakan jika cara kerja obat tidak diketahui, uji biologis lambat daripada sintesis senyawa turunannya, dan atau sifat-sifat fisika kimia substituen tidak diketahui. Model ini didasarkan pada perkiraan bahwa masing-masing substituen pada struktur senyawa induk memberikan sumbangan tetap pada aktivitas biologis. Perkiraan dasar pada model Free Wilson adalah semua obat yang diuji harus mempunyai struktur induk yang sama, dan substituen harus memberikan aktivitas biologis secara aditif dalam kedudukan yang sama dengan jumlah tetapan yang bebas dari ada atau tidaknya substituen. Keuntungan penggunaan model Free Wilson dibanding model Hans dalam studi HKSA ini antara lain adalah pengerjaannya yang cepat, sederhana, dan murah. Tidak memerlukan informasi tentang tetapan substituen dan lebih efektif, terutama jika uji biologis lebih lambat dibanding sintetis senyawa turunan dan jika tidak terdapat tetapan substituen. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah tak dapat digunakan untuk memperkirakan aktivitas yang di luar substituen yang digunakan dalam seperangkat data dengan cara ekstrapolasi persamaan regresi. Salah satu pemanfaatan metode analisis ini yang bisa dilakukan adalah pengembangan senyawa antioksidan dan antiradikal. Yang kedua yaitu pendekatan HKSH Hans. Hans mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen yang yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linear. Parameter sifat kimia dan fisika dalam HKSA yaitu yang pertama parameter hidrofobik, yang kedua parameter elektronik, dan yang ketiga parameter sterik. Di mana yang pertama parameter hidrofobik, koefisien partisi oktanol atau air yang dinyatakan dalam log P merupakan standar kuantitas untuk menentukan sifat hidrofobik atau hidrofilik suatu molekul. Yang kedua itu parameter elektronik, di mana penggunaan struktur elektronik sebagai prediktor dalam studi HKSA cenderung disukai karena dapat ditentukan secara teoretik dan hasil yang diperoleh cukup memuaskan. Dalam hal ini, metode kimia kuantum dapat digunakan untuk meminimalkan energi potensial dalam struktur molekul serta memperkirakan muatan atom, energi molekuler orbital, dan deskriptor elektronik lainnya yang dapat menunjang studi HKSA. Energi dan fungsi gelombang sistem dalam keadaan stasioner diberikan dengan penyelesaian persamaan yang ada pada persamaannya. Yang ketiga, parameter sterik. Parameter sterik yang sering digunakan dalam penelitian adalah berupa indeks topologi. Pada hampir setiap kasus, pada kimiawan lebih memilih untuk menggunakan indeks topologi sebagai parameter sterik untuk melakukan evaluasi terhadap toksisitas dan untuk memprediksi aktivitas biologi. Hal ini karena indeks topologi menawarkan cara yang mudah dalam pengukuran cabang molekul, bentuk, ukuran, siklisitas, simetri, sentrisitas, dan kompleksitas.
Topologi molekul dapat digunakan sebagai pengujian molekul numerik dalam HKSA atau HKSS. Indeks topologi menjelaskan bahwa suatu struktur kimia disebut sebagai grafik kimia, yaitu suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan sifat interaksi antara objek-objek kimia.